begitu ditimbang, ya dosanya yang lebih banyak, neraka. Tetapi Rasul mengatakan seluruh umatku pasti besok akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau itu? Nah, orang yang mendustakan Al-Quran itu. Dan itu turi Al-Quran melengos, gak Quran-Quranan, gak ngaji-ngajian dan seterusnya. Nah orangnya begini ini memang sudah tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Rasul tidak ditugasi oleh Allah untuk ngentas mereka, dia tidak mau. Tetapi orang Islam tadi ngaku beriman yang sholatnya cuma setahun 2 kali, asal dia tidak syirik, setelah menjalani hukuman karena dosa-dosanya, maka kemudian Rasulullah masih diberikan hak oleh Allah, kuasa untuk mengeluarkan ini. Ya, jadi balik ke 71 itu alamatnya bukan kepada orang beriman. Kalau orang beriman gimana surga atau nerakanya gimana? Ya tergantung perbuatan kita. Kan besok ditimbang. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ditimbang. Dari timbangan itulah maka siapa yang amalannya lebih banyak, dialah yang dimasukkan surga. Ini kan begitu Pak ya, pertimbangannya kalau memang betul-betul ada penimbangan amal ya Pak ya. Iya, ditimbang, tapi bukan berarti nyemplung dulu. Katakanlah kalau kebaikannya 100, dosanya 70, ya tidak pakai masuk dulu, enggak. Ya divonis berarti surga. Tapi kalau ada hadis yang saya banyak ngerti Pak, iya. Misalnya teman pengajian atau apa iya. Kita cari, akhirnya kita angkat, kita amankan sama Allah untuk bisa masuk surga. Maaf ya Pak, ini iya. Kan kayaknya bertentangan dengan Al-Quran ya Pak. Saya Al-Quran sendiri tidak ada yang menyatakan seperti itu. Soal bahwa memang kalau kok dosa ya tadi Bapak sampaikan berat dan ringannya amal Pak. Saya kok belum pernah membaca yang itu ya. Hadis itu Pak. Hadis itu. Waduh itu banyak di pemandangan ya. Kok ngaji dan pasti ustaz-ustaz. Kalau Rasulullah memang Rasulullah masih diberikan hak oleh Allah. Ya. Jadi besok itu umat itu kan punya komandan regu sendiri-sendiri. Ketika berkata kepada A, aku sudah tidak bisa berbuat. Sampai kepada nabi-nabi yang lain yang bisa berbuat itu hanya Rasulullah. Itu atas izin Allah. Siapa yang akan mendapatkan syafaat itu? Orang yang mengaku Islam tetapi tidak syirik. Ya. Gampangannya ngaku beriman Islam tapi tidak syirik. Walaupun dosanya banyak. Jadi umpamanya sholatnya setahun pindu. Temen ya. Setahun pindu, ya. Itu. Ditambah kejahatan-kejahatan yang lain. Begitu ditimbang, ya dosanya yang lebih banyak, neraka. Tetapi Rasul mengatakan seluruh umatku pasti besok akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau itu? Nah, orang yang mendustakan Al-Quran itu. Dan itu turi Al-Quran melengos, gak Quran-Quranan, gak ngaji-ngajian dan seterusnya. Nah orangnya begini ini memang sudah tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Rasul tidak ditugasi oleh Allah untuk ngentas mereka, dia tidak mau. Tetapi orang Islam tadi ngaku beriman yang sholatnya cuma setahun 2 kali, asal dia tidak syirik, setelah menjalani hukuman karena dosa-dosanya, maka kemudian Rasulullah masih diberikan hak oleh Allah, kuasa untuk mengeluarkan ini. Dikeluarkan orang-orang ini. Lalu dimasukkan ke sebuah telaga. Ya, dalam. Ya, begitulah memang banyak.
Istilahnya orang kafir digiring ke neraka berombong-rombong. Bahwa siriknya itu nggak apa ya, nggak Tidak terasa, tidak nampak. nah, Ya. seolah-olah gini, berbuat gini itu nggak sirik kok. Nah, di sinilah. Iya. Di sini inilah yang kita harus betul-betul cermat, waspada dengan namanya syirik. Supaya kita ini tidak menganggap gak syirik kok. Kan ada keterangan syirkul algol, syirik yang halus. Tidak terasa bahwa yang dikatakan sebenarnya syirik. Dan mudah-mudahan syirik yang seperti ini Allah masih beri ampunan. Contohnya, ada anak nyebrang, terus penjenengan saut, ada kendaraan lewat, penjenengan ngomong, kon mau coba gak tak saut mati kon mau. Nah ini contoh, tapi yang begini ini menurut para ulama insya Allah tidak termasuk syirik yang dosa. Tapi ini kan kalau dipikir temen, koyok mati urusanmu dah, masih gak mbok tarik durung tentu nek mati, ketabrak pak. Ya masih ketabrak dorong tentu nek mati. Kayak dokter itu juga kita nggak boleh kita yang bilang, oh saya itu disembuhkan sama dokter A itu. Nah. Dokter A itu Nah. banget ini. Itu juga termasuk sirik halus. Dokter bisa menyembuhkan? Ya kita lihatnya bisa menyembuhkan dia kan memberi Nggih. diagnosa. Nggih. Obat, Nggih. kita sembuh. Nggih. Kalau orang secara ini ya pak ya maksudnya logika aja lah. Iya. Oh iya kalau disembuhkan yang bisa itu kan pinter dokter itu. Nah, maka kita perlu mengajukan pertanyaan. Penjenengan yakin dokter bisa menyembuhkan? Kalau kami yang nggak tahu ya. Ya, makanya orang ini perlu kita tanya gitu. Sekaligus kita dakwah. Dokter itu hanya berusaha menurut ilmu yang dimiliki. Siapa yang berhak menyembuhkan, yang bisa pasti menyembuhkan? Nah itu loh. Logika sekarang. Nih dokter iso menyembuhkan, gak ono keluarga dokter mati. Logika ya, logika kan begitu gampangnya ya. Jadi kepada orang yang begini perlu kita nih dikai ayat. Wah niku di Quran. Repot emang enggak Pak ya. Angger ngomong ayat, angger ngomong ayat. Ya wis gak ada ayat. Nek dokter iku bisa menyembuhkan penyakit. Gak ono keluarga sing mati. Loro diwarasno. Lah dokter dhewe mati. Wis nek ngono mikir. Wis sadar. Nah nek wis ngono baru nang Quran. 26, 78 sampai 80. Jadi ini wis mari kena secara akal baru dibawa ke dalil. 26, 78 sampai 80. Alladzi khalaqani fahuwa yadin. Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia memberi petunjuk kepadaku. Stop. Dari ayat itu jelas, tidak ada kaum yang hidup dalam kesesatan. Tidak ada kaum yang hidup dalam keadaan gelap gulita. Kenapa? Karena setiap orang yang diciptakan oleh Allah mesti diberi petunjuk. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk? Kepada kaum itu Allah kirim Rasul. Dan tiap-tiap kaum di situ Allah mengirim Rasul, mengirim Nabi. Jadi tidak ada orang yang hidup dalam kegelapan, itu tidak ada. Ya, itu di 16:36 terjemahnya di situ 16:36. Untuk membuktikan atau mengatakan bahwa tidak ada umat yang kegelapan itu. 16:36 ya. Dan sungguh Iya. mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Nah, ya kan? Dan jauhilah takut. Tuh gitu ya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana sesudah orang yang mendustakan. Jadi Allah itu mengirim, mengutus. Mengutus apa? Nabi, Rasul. Kepada siapa? Setiap umat, setiap kaum. Dan semua Rasul mengajarkan sembahlah Allah. Jauhilah tagut. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah. Di antara manusia ada yang beriman, tapi ada yang tetap di dalam kekafiran. Kalau mereka kafir, sing salah sapa? Dhewe kan gitu kan.